Mana surgawi. Porsi ayat bacaan diambil dari Roma pasal 5 ayat 1 sampai 21. Sebab itu, kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita, orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih, karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita, ketika masih seteru, diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita, sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut, demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Sebab sebelum hukum Taurat ada, telah ada dosa di dunia, tetapi dosa itu tidak diperhitungkan kalau tidak ada hukum Taurat. Sungguh pun demikian maut telah berkuasa dari zaman Adam sampai kepada zaman Musa juga atas mereka, yang tidak berbuat dosa dengan cara yang sama seperti yang telah dibuat oleh Adam, yang adalah gambaran Dia yang akan datang. Tetapi karunia Allah tidaklah sama dengan pelanggaran Adam. Sebab jika karena pelanggaran satu orang, semua orang yang telah jatuh di dalam kuasa maut, jauh lebih besar lagi kasih karunia Allah dan karunia-Nya yang dilimpahkannya atas semua orang karena satu orang, yaitu Yesus Kristus. Dan kasih karunia tidak berimbangan dengan dosa satu orang. Sebab penghakiman atas satu pelanggaran itu telah mengakibatkan penghukuman. Tetapi penganugerahan karunia atas banyak pelanggaran itu mengakibatkan pembenaran. Sebab jika oleh dosa satu orang, maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka, yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran, akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Sebab itu, sama seperti oleh satu pelanggaran semua orang beroleh penghukuman, demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran, semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi orang berdosa, demikian pula oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi orang benar. Tetapi hukum Taurat ditambahkan supaya pelanggaran menjadi semakin banyak, dan di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia menjadi berlimpah-limpah. Supaya sama seperti dosa berkuasa atas alam maut, demikian kasih karunia akan berkuasa oleh kebenaran untuk hidup yang kekal oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Saudara-saudari, pagi ini kita membaca Roma pasal 5 ayat 1 sampai 21 yang menyajikan dua perikop tentang hasil pembenaran ayat 1 sampai 11 dan karunia dalam Kristus melampaui warisan dalam Adam. Dua orang, dua perbuatan, dan dua akibat dengan 4 hal yang memerintah. Ayat 12 sampai 21. Roma pasal 5 ayat 1 sampai 11 menyebutkan banyak perkara indah yang timbul dari pembenaran Allah terhadap diri kita. Paulus mengetengahkan 6 kata yang istimewa. Kasih, kasih karunia atau anugerah, damai sejahtera, pengharapan, hayat, dan kemuliaan. Kasih Allah telah dicurahkan ke dalam hati kita melalui Roh Kudus.
kita telah beroleh jalan masuk ke dalam kasih karunia ini, dan di dalamnya kita berdiri. Karena kita telah dibenarkan demi iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Selanjutnya, kita bermegah, bersorak-sorai, dan menerima kemuliaan dalam pengharapan. Ayat 10 memberitahu bahwa kita akan diselamatkan dalam hayatnya. Terakhir, kita berharap berbagian dalam kemuliaan Allah. Keenam perkara ini merupakan hasil dari pembenaran Allah. Seiring dengan keenam kata yang penuh makna ini, terdapat pula 3 persona yang ajaib. Jadi, Roma pasal 5 mengungkapkan 6 perkara yang indah dan 3 persona yang ajaib. Sebagai hasil dari pembenaran Allah, kita memiliki Roh Kudus, Kristus, dan Allah sebagai kenikmatan kita. Hasil pembenaran adalah kenikmatan penuh terhadap Allah di dalam Kristus. Saudara-saudari, bagian pembenaran berakhir pada Roma pasal 5 ayat 11. Ini berarti bahwa dalam bagian pertama surat Roma terutama ada 2 pokok, yaitu penghukuman dan pembenaran. Dalam bagian pembenaran, Paulus memperhatikan kedudukan luaran kita di hadapan Allah. Tadinya kita adalah penuh dengan dosa, perlu penebusan Kristus sebagai dasar agar Allah dapat membenarkan kita. Pembenaran Allah telah mengubah kedudukan kita. Dulu kedudukan kita di bawah penghukuman Allah. Sekarang kedudukan kita di bawah pembenaran Allah. Sebagai akibat pembenaran, kita memiliki kasih karunia, damai sejahtera, pengharapan, hayat, kemuliaan Allah, Kristus, dan Roh Kudus. Namun semua itu masih mengacu kepada yang luaran dan objektif. Maka di bagian pembenaran ini Paulus memberi isyarat untuk menyatakan bahwa dia akan maju untuk menanggulangi sifat atau watak kita. Dalam Roma pasal 5 ayat 12 sampai 21 terdapat 2 manusia, 2 perbuatan, dan 2 akibat. Adam adalah manusia pertama, juga Adam pertama. Kristus adalah manusia kedua dan Adam yang akhir. Ini berarti Kristus adalah manusia yang terakhir. Ia adalah Allah yang berinkarnasi menjadi manusia. Manusia pertama sama sekali tidak mempunyai sifat Allah dan hayat Allah, karena dia hanya ciptaan Allah. Manusia kedua adalah perbauran antara Allah dan ciptaannya, penuh dengan sifat Allah dan hayat Allah. Dia adalah manusia berbaur dengan Allah, yaitu manusia Allah. Kepenuhan kealahan terkandung di dalamnya. Roma pasal 5 ayat 14 menyebutkan pelanggaran Adam. Ini ditujukan pada pelanggaran Adam memakan buah pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Ini berarti Adam meninggalkan hayat dan memilih maut. Perbuatan yang kedua adalah ketaatan Kristus di atas salib. Perbuatan taat ini, yaitu perbuatan benar yang dilakukan Kristus, telah mengakhiri manusia pengetahuan. Adam membawa manusia kepada pengetahuan, membuatnya menjadi manusia pengetahuan. Kristus dengan ketaatannya di atas salib telah mengakhiri manusia pengetahuan dan membawa manusia kembali kepada hayat, menjadikannya manusia hayat. 2 manusia tersebut mempunyai 2 perbuatan, dan kedua perbuatan ini menghasilkan 2 akibat. Akibat pelanggaran Adam, dosa telah masuk. Semua orang telah menjadi orang dosa. Semua orang beroleh hukuman dan mati. Maut telah berkuasa atas semua orang. Akhirnya di dalam Adam semuanya mati. Sebaliknya, akibat ketaatan Kristus, kasih karunia datang. Banyak orang tersusun menjadi orang benar. Semua orang beroleh pembenaran untuk hayat. Kasih karunia berkuasa oleh kebenaran
untuk hidup yang kekal. Akhirnya, di dalam Kristus semua orang akan dihidupkan kembali. Saudari, dua manusia, dua perbuatan, dan dua akibat ini telah membawa masuk 4 perkara yang berkuasa, yaitu dosa, maut, kasih karunia, dan kaum beriman. Dosa telah masuk melalui manusia pertama, berhuni dalam tubuh manusia yang telah jatuh, sehingga tubuh telah menjadi daging, dan dosa berhuni di dalam daging ini. Dosa mempunyai kekuasaan untuk memerintah sebagai raja di dalam alam maut. Hal kedua yang berkuasa adalah maut. Maut masuk melalui dosa, karena dosa telah membuka jalan bagi maut untuk memasuki umat manusia. Dosa mendatangkan maut, dan maut memerintah dengan kuasa dalam tangan iblis. Sedangkan kasih karunia datang bersama Kristus. Kasih karunia adalah Kristus perwujudan Allah. Kasih karunia adalah Allah berinkarnasi untuk menjadi kenikmatan kita. Kasih karunia ini berlimpah, bertambah-tambah, dan berkuasa oleh kebenaran untuk hidup yang kekal. Berlimpahnya kasih karunia menghasilkan kuasa untuk hayat yang kekal. Hasilnya bukan sesuatu yang bersifat material dan sementara, melainkan sesuatu dalam kuasa kasih karunia, yakni yang kekal dan ilahi, hayat kekal Allah. Semakin banyak kasih karunia yang kita nikmati, semakin banyak pula hayat yang kita miliki. Hayat ini adalah hayat pengudusan, hayat pengubahan, hayat penyerupaan, dan hayat pemuliaan. Hayat ini berasal dari kasih karunia. Kaum beriman juga berkuasa, karena kaum beriman adalah raja-raja. Kita berkuasa dalam hayat melalui menerima kelimpahan kasih karunia. Paulus berkata bahwa kasih karunia tidak saja dilimpahkan atas banyak orang, tetapi juga kasih karunia berkuasa oleh kebenaran untuk hayat yang kekal. Hayat terus-menerus mengalir keluar melalui bertambahnya kasih karunia. Kasih karunia haruslah berlimpah. Roma pasal 5 ayat 20 mengatakan, di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia menjadi berlimpah-limpah. Kasih karunia selalu melebihi dosa. Meskipun dosa sangat berkuasa, namun kasih karunia lebih berkuasa lagi. Kasih karunia lebih kuat daripada dosa. Kita perlu membuka diri kita terhadap kasih karunia dan memperbesar kapasitas kita untuk menerima kasih karunia demi kasih karunia. Jika kita membuka diri kita kepada Kristus dan menerima kelimpahan kasih karunia, kita akan dipenuhi dengan hayat. Hayat ini akan menjadi hayat yang bertumbuh, yang ditemukan dalam Roma pasal 6. Hayat ini juga adalah hayat yang menguduskan, hayat yang memerdekakan, hayat pengubahan, dan hayat penyerupaan. Akhirnya, hayat ini akan menjadi hayat pemuliaan. Inilah hasil dari menikmati Kristus sebagai kasih karunia. Saudari, karena kasih karunia berkuasa bagi hayat, maka kita yang telah menerima kelimpahan kasih karunia akan berkuasa dalam hayat oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Roma pasal 5 ayat 10 mengatakan bahwa kita akan diselamatkan dalam hayatnya. Dan Roma pasal 1 ayat 17 mengatakan orang benar akan memiliki hayat dan hidup oleh iman. Roma pasal 5 ayat 17 yang mengatakan kita akan berkuasa di dalam hayat. Jadi kita dapat hidup dan bertindak dalam kebaruan hayat. Kita berkuasa dalam hayat dan hidup di dalam kebaruan hayat. Karena kita telah menerima kelimpahan kasih karunia di dalam Kristus. Hari ini melalui manusia Yesus Kristus, oleh kelimpahan kasih karunia-Nya, kita tidak saja mempunyai hayat yang kekal, kita pun dapat dalam hayat ini berkuasa atas segala hal, atas segala situasi, dan hidup dalam kebaruannya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan atas firman-Mu pada pagi hari ini. Tuhan, kami adalah orang-orang yang berdosa.
Namun karena penebusan-Mu, Tuhan, kami percaya, dan oleh karena itu kami dibenarkan. Tuhan, terima kasih untuk pembenaran-Mu, sehingga saat ini ya Tuhan, kami boleh mendapatkan begitu banyak hal-hal yang indah. Tuhan Yesus, kami memiliki kasih-Mu. Tuhan, kami juga menikmati kasih karunia-Mu, sehingga kami hidup di dalam damai sejahtera dengan Allah. Karena itu kami boleh bermegah, bersorak-sorai, karena kami memiliki kemuliaan dalam pengharapan. Tuhan, bahkan hari ke hari, melalui pembenaran, lebih-lebih lagi, kami boleh terus-menerus diselamatkan di dalam hayat-Mu, sampai kami berbahagia dalam kemuliaan Allah. Tuhan Yesus, Tuhan, pimpin kami selalu. Di dalam diri-Mu, kami menikmati kasih karunia. Melalui kelimpahan kasih karunia-Mu ya Tuhan, membawa kami boleh berkuasa di dalam hayat. Tuhan Yesus, kiranya hayat-Mu yang serba limpah lengkap ini hari ke hari menguduskan kami, mengubah kami, menyerupakan kami dengan Dikau, sampai pada akhirnya berbahagia di dalam kemuliaan. Tuhan, hayat ini berkuasa, memerintah di dalam kami, sehingga Tuhan, kami boleh menjadi ekspresi-Mu yang hidup, Tuhan, di atas segala hal, atas segala situasi, di dalam segala situasi sekeliling kami ya Tuhan. Syukur padamu, Tuhan, beri kami anugerah-Mu yang berkelimpahan, sehingga kami boleh menjadi orang-orang yang demikian, berkenan di hati-Mu. Syukur padamu Tuhan.